Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah seorang mukmin yang sakit, yang gundah, yang capek, yang dia kena duri, mungkin dokter kena jarum atau kena pisau. Apalah kadangkala dia terkena sesuatu yang menyakitkan dia. Melainkan itu akan menjadi penghapusan dosa dia. Menghapuskan, mengurangi dosa-dosa dia. Begitu pula dengan musibah-musibah yang menimpa kita di muka bumi, itu menjadi penghapusan dosa-dosa kita. Mobil kita yang hilang, atau anak kita yang meninggal dunia, apalah. Begitu pula tatkala masuk dalam alam kubur. Ketika di situ ada siksa seperti tadi, orang yang karena nggak jaga kencing dia, seperti itu, dia disiksa. Apakah dapat mengurangi? Nah, bisa jadi ketika dia di padang mahsyar, udah selesai dia itu. Allah tuh maha adil jamaah. Allah nggak menzalimin hambanya. Sehingga tatkala orang itu sudah mendapatkan siksanya, nggak mungkin Allah siksa lagi dia jamaah. Kecuali siksanya belum selesai. Seperti orang munafik, Allah katakan siksanya itu di dunia, di kuburan, nanti di neraka. Allah sudah jelaskan. Berarti memang siksa yang di dunia belum menyelesaikan. Artinya kadar dosa dia, kalau kita lihat dia vonis di dunia ini, kadang-kala orang divonis 12 tahun. Sesuai dengan dosa dia. Kadang-kala ada dosa dia yang lainnya, itu divonis 18 tahun. Sampai dia menyelesaikan. Ketika sudah selesai, maka dia tidak akan disiksa. Bisa jadi meringankan, bahkan bisa jadi dosa dia sudah selesai balasannya ketika di alam. Sebab-sebab azab kubur. Apa sebab-sebab azab kubur? Secara umum, dosa-dosa menyebabkan azab kubur. Secara umum. Dosa-dosa menyebabkan azab kubur. Namun di sana ada beberapa dosa yang dinaskan secara tegas menyebabkan azab kubur. Di antaranya adalah ghibah dan namimah. Di antaranya ghibah dan namimah. Di antaranya tidak bersih tatkala cebok dari kencing. Dalam hadis yang masyhur kata Nabi SAW dari Ibnu Abbas berkata, marra Nabi SAW bi kubrain. Nabi melewati dua kuburan. Nabi berkata, innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya penghuni dua kuburan ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan dua-dua ini sedang diazab bukan pada perkara yang besar. Artinya mudah mereka tinggalkan. Apa susahnya cebok dengan bersih? Kan mudah. Tapi dia buru-buru sehingga dia tidak pernah bersih. Apa susahnya tidak gibah? Diam aja. Kan selesai. Susah atau tidak gibah? Susah, senangnya gibah. Bisa ditinggalkan. Tapi mereka tidak meninggalkan. Kata Nabi, fa amma ahaduhuma fakana la yastatiru min bauli. Yang satu diadab karena tidak bersih dalam ceboknya, cebok buang kencingnya. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Yang satu dia diadab karena namimah. Namimah itu mengadu domba di antara manusia. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis ini tentang orang diadab karena namimah dalam bab tentang adab kubur karena ghibah, ya. Karena ghibah. Jadi mereka Imam Bukhari memasukkan ghibah dalam sebab adab kubur. Kenapa? Karena dalam suatu riwayat selain di Sahih Bukhari, kalau tidak salah dari Abu Dawud, kata Nabi yang satu tidak bersih dalam ceboknya, yang satu karena ghibah. Adapun dalam Sahih Bukhari tidak disebutkan lafaz tersebut, tetapi Ibnu Hajar menjelaskan karena orang yang namimah biasanya ghibah. Jadi namimah itu ghibah plus. Ya kan? Dia menceritakan kejelekan orang untuk mengadu domba dengan si A dan si B. Dia ke A, dia ceritakan kejelekan B. Dia ke B, dia ceritakan kejelekan apa? A. Dia ghibah berarti. Plus dia ingin mengadu domba. Sehingga orang yang melakukan namimah, dia pasti ghibah. Dia pasti ghibah. Oleh karena di antara perkara yang membuat orang bisa diazab dalam kubur adalah tidak bersih tatkala cebok dari kencingnya. Yang kedua karena ghibah. Yang ketiga karena namimah. Dan yang keempat diantaranya karena sombong tadi. Hadis Abu Hurairah, seorang berjalan bangga dengan rambutnya yang indah, dengan pakaian yang indah, kemudian ditenggelamkan dalam tanah sampai hari kiamat. Makanya hati-hati, jangan sombong. Kalau orang dengan pakaian saja bisa sombong, apalagi dengan mobilnya, apalagi dengan motornya. Ya. Sebab kesombongan banyak. Maka seorang bertakwa kepada Allah. Jangan sampai dia sombong dan itu bisa menyebabkan dia diazab dalam alam barzakh. Demikian juga tadi kita sebutkan, di antara yang diadab dalam alam barzakh pendusta. Dia dusta, satu dusta tersebar ke penjuru dunia.
dan zaman sekarang sangat mungkin seorang melakukan demikian. Dia bikin status bohong, di-enter, disebar oleh banyak orang. Tersebar di grup-grup WhatsApp, tersebar di media sosial, padahal isinya apa? Dusta. Maka hati-hati. Ini sebab azab kubur. Di antara sebab azab kubur, makan riba, makan hasil riba. Disebutkan azab kubur. Di antara sebab azab kubur, zina. Orang berzina disebutkan Rasulullah melihat mereka sedang diadab dalam sebuah tanur, tungku yang bagian atasnya kecil, bagian bawahnya besar, kemudian dinyalakan api dari bawah. Mereka diazab dalam tungku sebelum hari kiamat kelak. Di antaranya seorang diajarkan Al-Quran, namun dia tidak merojaahnya di malam hari dan di siang hari dia tidak mengamalkannya. Ini juga di antara dia diazab dalam alam barzakh. Siapapun meninggal punya dosa, teman-teman sekalian, hati-hati. Sekecil apapun dosa itu sudah cukup mendatangkan siksa kubur. Walaupun belum tentu dia masuk ke dalam api neraka. Jadi jangan dianggap remeh. Jadi kita harus memahami poin ini, teman-teman sekalian. Makanya jangan pernah tunda minta maaf sama orang. Jangan pernah tunda mengembalikan haknya orang lain. Jangan pernah menganggap remeh dosa-dosa kecil. Hati-hati, teman-teman sekalian. Saya juga tahu diri saya pasti punya salah. Tapi saya mengajak diri saya dan jemaah sekalian untuk beristighfar kepada Allah, bertaubat. Jangan tunda pengembalian haknya orang lain. Meminta maaf kalau punya kesalahan. Maka harus ini, ya, kembalikan semua hak-hak orang, minta maaf. Kalau pernah mengambil barang orang yang tidak jelas, kembalikan. Kalau tidak, sedekahkan sejumlah itu. Semua selesaikan, jangan ada masalah. Mencuri, menggunjing, memfitnah, ya, mengambil, memakan, ya, merusak namanya orang lain, ini nggak boleh. Ini harus selain tobat kepada Allah, meminta maaf kepada orangnya. Nah, ini tidak boleh ditunda, ini nggak ada gengsi di sini. Jadi ini manfaat yang sangat besar dalam mukaddimah pembahasan masalah azab kubur.